semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun di channel Sunita Maharani. Hari ini saya akan membahas tentang sakit kepala. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan di subscribe agar channel saya bisa terus berkembang. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Sakit kepala adalah rasa sakit atau nyeri pada kepala yang muncul secara bertahap ataupun mendadak pada salah satu sisi kepala ataupun seluruh kepala. Sakit kepala bisa menyebar sampai ke wajah, ke leher, dan ke bahu. Sakit kepala bisa muncul disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya saat teman-teman stres, saat kurang tidur, atau menggunakan kacamata resep yang tidak sesuai ukurannya. Sakit kepala dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sakit kepala primer. Yang kedua, sakit kepala sekunder. Untuk sakit kepala primer, ini adalah sakit kepala murni yang tidak tahu penyebabnya. Sakit kepala primer ini dibagi tiga. Yang pertama, tension headache. Yang kedua, migrain. Yang ketiga, cluster headache. Tension headache atau sakit kepala tegang ini adalah kondisi yang sering terjadi. Hampir setiap orang pernah mengalami tension headache atau sakit kepala tegang. Rasa sakit muncul pada atas dahi, pada leher, dan otot bahu. Juga bisa terasa tekanan pada belakang mata dan rahang secara bersamaan. Untuk sakit kepala tegang ini biasanya bisa dipicu oleh stres, karena pada saat stres otot-otot menjadi menegang. Yang kedua, migrain atau sakit kepala sebelah. Sakit kepala pada migrain ini muncul pada salah satu sisi kepala, rasanya bisa sampai berdenyut dan silau pada cahaya. Untuk sakit kepala sebelah ini udah bisa dikatakan serius jika pada saat serangan berlangsung sampai 4 jam. Lalu dalam satu hari serangan terjadi 2-5 kali dan serangan berlangsung sampai 3 hari. Yang ketiga, cluster headache atau sakit kepala cluster. Jenis sakit kepala cluster ini adalah yang paling sakit. Penderita bisa sampai mengeluarkan air mata dan hidung bisa sampai berair. Nyeri pada sakit kepala cluster ini muncul secara mendadak pada daerah sekitar mata atau belakang mata dan sebelah sisi kepala. Nyeri berlangsung selama 15 menit sampai 3 jam. Serangan pada sakit kepala cluster ini setiap hari terjadi pada waktu yang sama. Misalnya, hari ini serangan terjadi pada siang hari. Besok hari dan hari berikutnya serangan akan terjadi pada siang hari. Serangan sakit kepala cluster ini bisa berlangsung sampai beberapa minggu, sampai dia berhenti sendiri pada satu waktu. Serangan kepala cluster ini bisa muncul lagi setelah beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian. Nah, sekarang saya akan membahas jenis sakit kepala sekunder. Untuk sakit kepala sekunder ini muncul karena adanya penyakit tertentu. Sakit kepala sekunder ini merupakan salah satu gejala dari suatu penyakit. Untuk penyakit yang mempunyai salah satu gejalanya sakit kepala, contohnya flu, sinusitis, infeksi telinga, dan sakit gigi. Untuk penyakit-penyakit berat yang mempunyai salah satu gejalanya sakit kepala, contohnya yang pertama glaukoma, yaitu suatu keadaan di mana tekanan intraokuler atau tekanan bola mata meningkat. Yang kedua, stroke. Yang ketiga, aneurisma. Yang keempat, meningitis. Yang kelima, tumor otak. Yang keenam, gegar otak. Gegar otak ini bisa karena adanya benturan pada kepala. Yang ketujuh, saraf kejepit. Saraf kejepit ini sakitnya dimulai dari atas kepala sampai belakang kepala. Kapan teman-teman harus ke dokter? Jika salah satu dari yang saya jelaskan ini terjadi. Yang pertama, jika sakit kepala muncul bersamaan dengan kondisi tubuh yang tidak sehat. Yang kedua, frekuensi terjadinya serangan sakit kepala 2-5 kali sehari. Yang ketiga, durasi saat sakit kepala menyerang bisa sampai lebih dari 15 menit. Yang keempat, intensitas atau nyeri yang terjadi sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kelima,
progres atau perkembangan penyakit. Misalnya sakit kepala semakin hari semakin memberat, ataupun sakit kepala disertai dengan mual dan muntah, atau disertai dengan kebas pada wajah, kaku pada leher, dan kesulitan menelan atau berbicara. Yang keenam, jika teman-teman sudah mengkonsumsi penghilang rasa sakit, tapi juga rasa sakit kepala tidak mereda ataupun terus kambuh. Misalnya teman-teman ingin mengkonsumsi sendiri penghilang rasa sakit, sebaiknya konsumsilah yang aman, contohnya paracetamol. Karena penghilang rasa sakit ini sifatnya sementara, hanya untuk menghilangkan gejala sebentar. Jika sudah 3 hari sakit kepala tidak berkurang, sebaiknya kunjungilah dokter. Dokter akan melakukan anamnesa atau wawancara dan memeriksa fisik teman-teman, lalu memberikan terapi sesuai dengan penyakit yang teman-teman derita. Jika penyakit yang teman-teman derita diduga berasal dari saraf ataupun ada sesuatu pada otak, biasanya dokter akan merujuk teman-teman ke dokter spesialis saraf atau neurologis. Neurologis akan memeriksa teman-teman dan jika dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap ataupun CT scan ataupun MRI. Sakit kepala tidak sama dengan pusing ya teman-teman. Seseorang yang merasakan pusing biasanya disertai dengan perasaan ingin pingsan, lalu oyong karena gangguan keseimbangan, penglihatan kabur, kepala terasa berat, dan badan terasa lemas. Contohnya pada penderita vertigo. Untuk penderita hipertensi atau penderita tekanan darah tinggi, biasanya datang mengeluh dengan sakit kepala. Sebenarnya sakit kepala yang diderita oleh penderita penyakit darah tinggi ini lebih kepada rasa berat pada kepala dan tengkuk, bukan sakit yang berdenyut pada kepala. Apakah jika asam lambung kambuh bisa menyebabkan sakit kepala? Jawabannya bisa. Karena pada penderita asam lambung, jika kambuh penderita jadi kurang nafsu makan. Jadi pada saat penderita kurang makan, kurang minum, pasokan oksigen ke otak itu berkurang. Jika oksigen di otak berkurang, pembuluh darah otak akan melebar. Saat pembuluh darah otak melebar, tekanan kepala meningkat dan tekanan inilah yang menyebabkan sakit kepala. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk mengurangi sakit kepala. Yang pertama, makan tepat waktu dan minum air putih lebih kurang 2 liter per hari agar oksigen ke otak tidak berkurang. Yang kedua, kelola stres karena stres bisa menyebabkan otot-otot menegang. Yang ketiga, cukup istirahat atau tidur minimal 8 jam per hari. Yang keempat, olahraga ringan. Karena pada saat kita olahraga, tubuh memproduksi hormon endorfin. Hormon endorfin ini bisa mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa rileks. Yang kelima, kompres hangat pada bahu ya, atau mandi air hangat untuk merelaksasi otot-otot. Yang keenam, dengan pemijatan. Pemijatan boleh dilakukan ya, asal tekanan yang dilakukan menimbulkan rasa nyaman, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Dan juga tidak melakukan gerakan berbahaya, contohnya membunyi-bunyikan leher truk gini ya, nggak boleh. Karena pada saat kita membunyikan leher seperti itu, ada resiko saraf pada leher atau pembuluh darah pada leher terjepit. Jika teman-teman ingin melakukan pijat sendiri juga boleh ya. Sini saya contohkan ya. Pijat pada daerah bawah alis dengan gerakan memutar, lalu ditarik, putar, dan tarik. Pijatan dilakukan dari tengkuk ke arah bahu. Ini ada otot di sini. Kita buat gerakan memutar dan tarik ke arah bahu. Lakukan terus sampai terasa nyaman. Menarik-narik rambut sampai berbunyi untuk menghilangkan sakit kepala itu sebaiknya jangan dilakukan ya teman-teman, karena bisa merusak folikel rambut dan menyebabkan kebotakan. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar.
Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.